Anggale net pau tokang do Yesus napuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Kak Monik berharap semoga semuanya sehat. Kita bersyukur kita boleh kembali di Hai Kids. Adik-adik, kita mau beribadah sekarang. Siapkan hatinya dan boleh duduk tenang. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita berterima kasih pada Tuhan. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan pujian kita mau berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Tangannya dilipat, mata ditutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kembali memuji Tuhan,
untuk kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Karena itu Tuhan berkati kami sehingga pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami sehingga ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya hanya mau jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, Kak Monik mau tanya sebelum kita lanjutkan. Di sini ada yang pernah sedih? Ada yang pernah senang? Atau ada yang lagi, aku malas Nah adik-adik, kita harus tahu, kita dipelihara Tuhan, kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga nafas kehidupan yang kita masih miliki. Karena itu, kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap bahagia. Mari kita bangkit berdiri semua, kita mau angkat pujian yang berkata, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita. Ayo dengan semangat kita nyanyi lagu ini. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Kalau masih semangat memuji Tuhan, kita dipelihara Tuhan dari hari Senin, Selasa sampai hari Minggu. Semua yang Tuhan ciptakan hari itu sangat luar biasa buat kita. Mari adik-adik, kita angkat pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekarang hari Senin, harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Sekali lagi, hari Senin, harinya Tuhan. Hari Senin,
Hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita berikan persembahan. Persembahan akan boleh disiapkan dan nanti ke gereja boleh dibawa untuk memberikannya. Kita berikan persembahan dengan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin kami, Tuhan sudah menuntun kami sehingga kami boleh memuji nama Tuhan. Dan sekarang kami juga sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan berkati persembahan kami sehingga boleh dipakai untuk gereja Tuhan dan juga untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah berikan persembahan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Boleh disiapkan Alkitabnya dan siapkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan menyanyikan lagu Tumbuh, Tumbuh, Tumbuh. Bersama Tuhan, kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar, karena sekarang aku jadi anak Tuhan.
Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia, hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Akar bertumbuh dan berbuah banyak. Sekali lagi, tumbuh, tumbuh, tumbuh. Tumbuh, tumbuh, tumbuh. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat, kuat, kuat. Kuat karena Tuhan. Besar, besar, besar. Imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia, hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, salam GKI. Hai kids. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, tibalah saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami boleh duduk dengan baik, memasang telinga kami, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan atau bacaan Alkitab hari ini diambil dari Ester pasal 1 dan pasal 2. Nah adik-adik, jika kalian menjadi seorang raja atau ratu, kira-kira kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam daftar ini. Nanti adik-adik jawab ya. Jika saya seorang raja atau ratu, makanan saya setiap hari adalah titik-titik. Jika saya seorang raja atau ratu, saya akan melakukan perjalanan ke titik-titik. Jika saya seorang raja atau ratu, ada satu hukum yang akan saya tiadakan, yaitu titik-titik. Jika saya seorang raja atau ratu, saya juga akan menolong orang dengan cara, jika saya seorang raja atau ratu, saya akan membeli titik-titik yang menjadi kesukaan saya. Jika saya seorang raja atau ratu, kira-kira kalau kalian menjadi raja atau ratu, kalian akan hidup seperti jawaban kalian tadi. Ya, meskipun sepertinya hal itu sangat mustahil ya adik-adik. Kadang hal yang mustahil bisa menjadi kenyataan loh adik-adik. Di kerajaan Babilonia ada seorang raja bernama Ahasiveros. Ia raja yang berkuasa atas 127 wilayah mulai dari India sampai Ethiopia. Pada suatu waktu di istananya di dalam benteng Susan, raja mengadakan perjamuan dan mengundang orang-orang pemerintahannya dan para bangsawan. Suatu acara perjamuan makan yang sangat mewah. Sementara Ratu Wasti
istri dari Raja Ahasiveros, juga mengadakan perjamuan bagi para istri pegawai raja dan istri para bangsawan. Pada hari ketujuh di pesta itu, raja muncul ide untuk memperkenalkan istrinya kepada para tamunya. Ia bangga memiliki istri yang sangat cantik. Dipanggilnya Ratu Wasti yang sedang berpesta juga untuk menghadap ke raja. Karena terbawa suasana pesta, ratu menolak panggilan itu. Kira-kira adik-adik tahu nggak bagaimana respon raja setelah raja memanggil Ratu Wasti, tetapi Ratu Wasti menolak? Betul, raja menjadi sangat marah. Dan juga para penasehat raja juga berpendapat sebenarnya tidak sepatutnya ratu menolak perintah raja seperti itu. Ratu itu kan contoh dari semua istri-istri yang ada di kerajaan itu. Bagaimana bersikap sebagai ratu. Bila ratu tidak menuruti perintah raja dan raja diam saja, jangan-jangan nanti istri-istri juga akan meniru apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti, ya, seperti yang dicontohkan oleh ratu. Nah, dengan demikian, dengan pertimbangan itu, maka raja mengambil keputusan untuk mencabut jabatan ratu kepada Ratu Wasti. Wasti tetap menjadi istri raja, tetapi jabatan ratu dicabut dari Wasti. Kini istana sibuk mencari ratu baru pengganti Ratu Wasti. Sayembara sudah diberitakan sampai ke pelosok negeri. Semua wanita yang cantik dan baik di kerajaan Ahasiveros mempunyai kesempatan untuk menjadi ratu. Di luar istana, yaitu di seputaran benteng Susan, ada seorang Yahudi umat Allah bernama Mordekai. Ia dibuang ke tempat itu bersama dengan sepupunya, anak dari saudara ayahnya. Sepupunya bernama Hadasa. Hadasa dan Mordekai beda umurnya jauh. Mereka terlihat seperti ayah dan anak perempuannya. Hadasa nama lainnya Esther. Ia seorang gadis yang sangat cantik. Esther mengikuti kontes ratu. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau Esther itu seorang Yahudi, orang buangan dari negeri itu. Untuk mengikuti kontes menjadi ratu kerajaan bukan hal yang mudah. Mereka harus mengikuti serentetan ujian dan perawatan tubuh serta pelatihan bersikap seorang ratu. Berbulan-bulan Esther mengikuti kontes itu. Mordekai selalu mengikuti kabar dari Esther di luar istana. Tibalah giliran Esther dipanggil menghadap raja. Tuhan menggerakkan hati raja sehingga ia tertarik kepada Esther. Esther mendapatkan kasih sayang raja dan ia diangkat menjadi ratu. Maka diadakanlah pesta penyambutan kepada ratu yang baru, yaitu Ratu Esther. Tuhan memantapkan posisi Ratu Esther dengan sebuah peristiwa. Suatu hari adik-adik, ketika sedang duduk di pintu gerbang istana, tidak sengaja Mordekai mendengar percakapan Bigtan dan Teres. Mereka adalah sida-sida para pegawai kepercayaan raja. Mereka berencana membunuh Raja Ahasiveros. Segera Mordekai menyampaikan persepakatan ini kepada Esther. Esther sang ratu memberitahukan bahwa ada seorang panglima
panglima raja bernama Mordekai yang tidak sengaja mengetahui persepakatan pembunuhan raja oleh Bigtan dan Teres. Raja segera menyelidiki kasus ini. Kedua orang itu akhirnya dihukum oleh raja. Mereka, Mordekai, dicatat dalam buku sejarah raja sebagai orang yang berjasa. Firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sekali lagi, Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Seorang tawanan bermimpi pun tidak berani untuk menjadi princess atau menjadi seorang ratu. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mendengar kepahitan dan penderitaan orang-orang Israel di pembuangan. Ia memelihara dan menjaga orang Israel dengan caranya yang tidak dapat dimengerti. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar semakin percaya kepada Tuhan Allah kita, yang dimana Allah tetap ada di dalam setiap segi kehidupan kita. Dalam firman Tuhan yang tadi di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ingat ya adik-adik, kita akan tetap percaya kepada Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita menutupnya di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan pada hari ini sudah kami dengar. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam setiap kehidupan kami. Bahwa Allah ada senantiasa bersama dengan kami. Hal yang mustahil bagi kami, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti yang dialami oleh Hadassah atau Esther dalam cerita tadi. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu untuk tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus yang ada senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.